Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Ikhwani fid din, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya. Kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita menjalankan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis ta'lim yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan majelis ini, dan semoga kita yang hadir dan duduk di tempat ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita haturkan salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan selalu kepada junjungan kita, qudwah dan tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta mereka yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang berbicara tentang ahkam, hukum-hukum di dalam agama kita, agama Islam, di mana kita akan masuk pada bab fil madhi wa ghairihi, bab tentang hukum seputar air madhi dan selainnya. Di dalam bab ini beliau akan membawakan beberapa hadis Nabi. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini, kita bacakan hadisnya. An Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kuntu rajulan madzaan. Sahabat Ali bin Abi Talib berkata, aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan air madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun merasa malu untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakani ibnatihi minni, karena putri Nabi yaitu Fatimah radhiyallahu anha yang berada di bawahku, yaitu beliau adalah suaminya Fatimah. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu, maka aku pun memerintahkan al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu untuk menanyakan hal tersebut. Maka beliau pun menanyakannya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau.
dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Walil Bukhari, dalam lafaz Al-Imamul Bukhari dikatakan irsil dzakaraka wa tawadda, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim tawadda wamdah farjak, berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadits ini berbicara seputar air madhi. Apa itu air madhi? Nanti akan kita jelaskan. Hanya sebelum kita masuk pada pembahasan hukum terkait dengan hadits ini, kita akan berbicara sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadits ini, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang beliau ini adalah sahabat yang mulia dan termasuk dari khalifah yang 4 yang kita kenal bersama, sahabat termulianya Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang beliau ini adalah orang yang pertama-tama memeluk agama Islam dari kalangan kanak-kanak. Karena disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat siapa orang yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam adalah istri Rasulullah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan yang pertama masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar. Dan ada yang mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Yang benar dari pendapat para ulama bahwa dirinci yang masuk Islam pertama kali, kalau dari kalangan wanita, maka Khadijah radhiyallahu anha yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Kalau dari kalangan pria dan sudah dewasa, maka yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau dari kalangan anak-anak kaum muslimin, yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib di awal Islam beliau masih berusia anak-anak. Nanti sebagaimana akan kita terangkan kisah beliau. Nah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk dari khalifah yang 4 yang beliau memimpin kaum muslimin menjadi Amirul Mukminin, dan terlalu banyak keutamaan dan kemuliaan beliau ini. Iya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau asalnya terlahir bukan bernama Ali, tetapi beliau bernama Asad. Itu nama pertama beliau. Disebutkan kisahnya kenapa beliau bernama Asad. Jadi ketika ibunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, bukan Fatimah putri Nabi, tapi Fatimah ibunya Ali bin Abi Thalib. Nah, disebutkan ketika ibu dari Ali bin Abi Thalib menghamilkan beliau dan melahirkannya, bapaknya, yaitu bapaknya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, tidak sedang berada di rumah tatkala itu, sehingga Ali bin Abi Thalib terlahir dalam keadaan bapaknya tidak mengetahuinya. Ketika lahir, ibunya langsung memberikan nama dengan nama Asad. Itu nama pertama beliau. Ketika bapaknya pulang, Abu Thalib,
kemudian diberitakan kabar gembira tersebut bahwa telah lahir seorang anak untuk beliau, maka beliau sangat senang. Tetapi ketika mendengarkan namanya bernama Asad, beliau tidak setuju dengan nama itu, sehingga Abu Thalib mengganti nama beliau menjadi Ali. Nah, semenjak itulah sahabat Ali bin Abi Thalib dikenal dengan nama Ali, bukan lagi bernama Asad. Nah, dan beliau ini terlahir 10 tahun sebelum kenabian. 10 tahun sebelum kenabian, sehingga Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ketika itu berumur 40 tahun. Nah, maka selisihnya dengan umur Nabi Ali bin Abi Thalib sekitar 30 tahunan. Nah, Ali bin Abi Thalib ini siapanya Nabi? Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya Nabi, karena Abu Thalib bapaknya Ali adalah paman beliau. Berarti Ali bin Abi Thalib masih sepupu sekalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersepupu dengan Nabi, sepupu sekali. Dan ketika beliau dewasa, menikah dengan putri Nabi, Fatimah radhiyallahu anha, sehingga Ali sepupunya Nabi sekaligus sebagai menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan putrinya, dan dari sanalah lahir 2 orang anak yang menjadi cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Nah, dari 2 jalur inilah terus berlangsung keturunannya Nabi sampai pada hari ini. Itu dari jalurnya siapa? Al Hasan dan Al Husain. Nah, itulah yang kita istilahkan dengan zuriatnya Nabi, keturunan-keturunannya Nabi. Kalau kita atau di kalangan kita orang Indonesia dikenal dengan habaib, para habib yang berasal dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur cucu beliau yang bernama Al Hasan dan Al Husain, yang merupakan putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantunya Nabi, menikah dengan putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kunyah sahabat Ali bin Abi Thalib adalah Abul Hasan. Karena anak tertua beliau Al Hasan, maka beliau dikenal dengan Abul Hasan. Tetapi beliau dijuluki Nabi dengan Abu Turab, bapaknya tanah. Bukan artinya beliau ini tuan tanah, bukan. Tapi ada ceritanya, ada kisahnya. Jadi disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bersama Ali bin Abi Thalib. Diketok pintunya, ternyata yang ada cuman Fatimah. Ali tidak ada. Loh, kemana Ali bin Abi Thalib? Ternyata ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Fatimah mengatakan, kana baini wa bainahu syai'. Wahai bapakku, antara aku dengan Ali ada sesuatu yang terjadi. Ya, biasalah hubungan rumah tangga, terjadi juga perselisihan di antara mereka, dan itu memang wajar. Terkadang yang namanya berumah tangga ada istilahnya orang asam manisnya. Nah, ada huru haranya, tidak selalu berjalan mulus. Sahabat pun demikian. Jadi Fatimah radhiyallahu anha ketika itu terus terang, ya Rasul, terjadi antara diriku dengan dia sesuatu. Nah, kemudian Nabi SAW lihat, Nabi sebagai
orang tua dari Fatimah dan menantu dari Ali bin Abi Thalib, beliau tidak mau terlalu ikut campur masalah mereka. Karena memang yang namanya urusan rumah tangga itu tidak langsung ketika terjadi sesuatu langsung disebarkan ke sana kemari, walaupun itu keluarga sendiri. Dan Nabi mengetahui posisi beliau di sini. Nabi tidak tanya-tanya, apa yang terjadi, atau kemudian langsung Nabi membela putrinya atau membela Ali bin Abi Thalib, tidak. Urusan rumah tangga selama masih bisa diselesaikan di antara sesama mereka, selesaikan dulu. Jangan ikut pautkan, sangkut pautkan orang-orang yang lainnya. Selama masih bisa teratasi. Nah, maka Nabi SAW pun mencari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid. Nah, ini mulianya sahabat dulu. Ada masalah, perginya ke masjid. Beda dengan orang sekarang. Ada masalah, perginya bukan ke masjid. Nah, ini menunjukkan kalau kita punya masalah, Pak, datangi masjid. Pergi ke masjid. Ngapain di masjid? Ya, mungkin ibadah, baca Quran. Bukan pergi ke tempat yang lain. Ada sebagian orang, naudzubillah, menyelesaikan masalahnya justru pergi ke diskotik dia, mabuk-mabukan, naudzubillah. Itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Pengen masalah kita selesai, pergi ke masjid, ibadah kepada Allah di masjid. Insya Allah akan diberikan jalan keluar. Lihat Ali bin Abi Thalib punya masalah dengan istrinya, beliau lari ke masjid. Dan ketika itu didapati oleh Nabi SAW, Ali sedang tidur di masjid. Dan dulu masjid itu bukan seperti sekarang ini, ada keramiknya, lantainya bagus. Dulu masih tanah, masih pasir-pasir. Ya maklumlah zaman dulu, ya kan, zaman dulu. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ketika itu sampai tertidur di masjid, dan disebutkan ya kepala beliau itu tertanam di pasir. Saking nyenyaknya tidur ketika itu di masjid. Nabi lihat badannya Ali bin Abi Thalib berlumuran dengan tanah, debu ketika itu. Maka Nabi katakan, "Qum ya Aba Turab." Berdirilah wahai Abu Turab. Turab itu artinya tanah. Karena badannya Ali bin Abi Thalib berlumuran dengan tanah tatkala itu, Nabi gelari dengan Abu Turab. Bapaknya tanah, secara bahasa artinya begitu. Ini julukan. Nah, semenjak itu Ali bin Abi Thalib juga dikenal dengan nama atau sebutan atau gelar atau julukan Abu Turab, karena Nabi sendiri yang kasih gelar. Nah, Ali bin Abi Thalib sebenarnya sangat suka dengan julukan Nabi ini. Sangat suka Ali bin Abi Thalib dengan julukan ini. Nah, tetapi banyak juga orang memanggil beliau dengan Abul Hasan, karena anak tertuanya adalah Al Hasan, bapaknya si Hasan. Iya, bapaknya si Hasan. Ini kisahnya, wallahu taala a'lamu bissawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali bin Abi Thalib dari semenjak kecilnya memang sangat dekat dengan Nabi, Pak. Memang sangat dekat dengan Nabi. Bahkan di masa kecilnya Ali ini selalu bersama Nabi. Karena ada kisahnya juga, ada ceritanya. Jadi dulu, Pak, di tanah Arab dulu di sana, ya, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi musim paceklik yang sangat lama tatkala itu. Sehingga banyak membuat manusia yang kelaparan, ya. Hewan-hewan ternak banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup, sehingga membuat banyak terjadi kemiskinan di mana-mana, termasuk keluarga Hashim, keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi ketika itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ketika itu keluarga Hashim berkumpul mereka untuk apa? Untuk membicarakan masalah yang terjadi di antara mereka, yakni untuk mengatasi musim paceklik ini dan kemiskinan yang terjadi di kalangan mereka. Dan ternyata ketika itu yang paling berdampak adalah Abu Thalib, karena Abu Thalib ini betul beliau termasuk pembesar Quraisy,
namun beliau punya banyak anak, Pak. Beliau punya banyak anak. Nah, Ali bin Abi Thalib ini saudaranya sangat banyak. Nah, sehingga yang paling terdampak dengan musim paceklik itu adalah Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka pun berembuk, berunding untuk bisa meringankan saudaranya ini Abu Thalib. Kira-kira bagaimana caranya supaya meringankan bebannya Abu Thalib? Dia miskin, anaknya banyak lagi. Akhirnya ketika itu mereka sepakat untuk mengambil anaknya Ali bin Abi Thalib supaya dinafkahi. Nah, mulailah paman-pamannya Nabi SAW mengambil ya 1 atau 2 orang anaknya Ali bin Abi Thalib untuk menjadikannya sebagai anak asuh. Nabi ketika itu ada di situ dan Nabi memilih Ali bin Abi Thalib untuk dibiayai oleh beliau. Jadi Nabi SAW ini walaupun bersama dengan paman-pamannya, beliau ketika itu sudah dewasa, ya kan? Dan beliau memilih Ali bin Abi Thalib, sepupunya sendiri, untuk Nabi SAW asuh, ya. Dan beliau SAW biayai hidupnya. Maka semenjak itulah Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai dikatakan saking dekatnya Ali bin Abi Thalib dengan Nabi, itu hampir semua perangai dan perilakunya Nabi itu ditiru oleh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan dari semenjak kecil bersama Nabi. Nah, sehingga sampai kata ulama, Ali bin Abi Thalib itu ibarat fotokopiannya Nabi. Kalau mau melihat Nabi, lihat Ali bin Abi Thalib. Mirip sekali perilakunya, tingkah lakunya, paras wajahnya mirip dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ini selalu menyertai Nabi, selalu bersama Nabi SAW. Makanya sampai tatkala Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menyerukan agama Islam, beliau termasuk yang pertama memeluk agama Islam. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib baru berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Baru sekitar 7 atau 8 tahun. Umurnya Nabi sallallahu alaihi umurnya Ali bin Abi Thalib masuk agama Islam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Ali bin Abi Thalib beliau berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke Madinah. Dan sebelumnya Ali bin Abi Thalib itu belakangan berhijrah, karena hijrah Nabi ke Madinah pertama didahului oleh para sahabat. Para sahabat banyak berhijrah ke Madinah, Nabi masih belakangan menunggu kondisi yang aman. Kemudian ketika itu kan orang kafir Quraisy ini menunggu-nunggu saat bagaimana bisa membunuh Nabi SAW tatkala itu. Mereka sudah sangat geram dengan Nabi tatkala itu. Maka mereka sudah mengatur siasat orang-orang kafir Quraisy ini. Mereka utus orang-orang terhebat dari masing-masing kabilahnya, dari masing-masing sukunya untuk berusaha membunuh Nabi. Subhanallah, mereka tahu kapan Nabi itu mau hijrah. Mereka memang sudah persiapkan itu. Mereka sudah persiapkan, maka di suatu malam Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di kasurnya dengan berselimut dengan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi, mengatur siasat. Karena Nabi tahu juga ini orang-orang kafir Quraisy mau membunuh beliau. Maka beliau pun berhijrah, ketika itu ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala butakan ketika itu matanya orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak bisa melihat Nabi, tidak bisa melihat sahabat Abu Bakar. Sehingga Nabi berjalan keluar dari kota Makkah dengan aman, tanpa diketahui sedikit pun oleh seorang pun dari kalangan kafir Quraisy. Mereka masuk rumahnya Nabi. Ketika mereka mau bunuh Nabi SAW, mereka buka kasurnya Nabi itu, selimut itu, ternyata Ali bin Abi Thalib.
Nah, tertipulah orang-orang kafir Quraisy. Nah, disitulah mereka mulai melakukan gerakan-gerakan sampai ingin mengejar Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ali bin Abi Thalib ini, beliau juga dikenal sebagai sahabat pemberani. Makanya bukan sembarangan beliau ditugaskan oleh Nabi untuk apa? Berbaring di kasurnya beliau. Ini salah-salah beliau bisa mati, ya kan? Tapi subhanallah, Allah selamatkan beliau. Dan di situ menunjukkan keberaniannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan juga salah satu yang menunjukkan keberanian sahabat Ali bin Abi Thalib pernah dikisahkan dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar, Pak, diceritakan ya, sahabat Ali bin Abi Thalib ini yang memimpin perang ketika itu melawan ya kaum Yahudi. Karena dulu itu Yahudi terbagi menjadi 4 kabilah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, dan ada Yahudi Khaybar. Terbagi menjadi 4 mereka. Nah, dalam perang Khaybar ketika itu kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Tapi subhanallah ketika itu ya, peperangannya sangat sengit sampai mereka bisa ditaklukkan bukan dalam waktu yang singkat, lama, selama 10 hari baru bisa tumbang. Baru bisa dikalahkan ketika itu orang-orang Yahudi. Nah, dan sudah beberapa kali Nabi SAW mengangkat ya panglima perang, termasuk Umar bin Khattab sudah. Kemudian terakhir giliran Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib inilah yang berhasil menaklukkan bangsa Yahudi tatkala itu. Dan disebutkan ya bagaimana sengitnya perang tatkala itu ya, ketika pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib berperang melawan bangsa Yahudi ya, dan memang Nabi sudah berikan isyarat Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya Ali bin Abi Thalib. Karena disebutkan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah membukakan kemenangan melalui kedua tangannya. Nah, mendengarkan itu sahabat yang lain pun bertanya-tanya, siapa ini, siapa dia ini? Ternyata keesokan harinya Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dimaksud oleh Nabi tadi Ali bin Abi Thalib. Ini juga termasuk keutamaan beliau. Nabi langsung mengatakan Ali ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lebih hebat lagi, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan subhanallah benar seperti apa yang disabdakan oleh Nabi ya, bahwasanya bangsa Yahudi ketika itu takluk di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ketika itu terlihat bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib pada saat perang melawan ya bangsa Yahudi tatkala itu. Jadi saking sengitnya diceritakan Ali bin Abi Thalib berperang melawan Yahudi ini sampai perisai beliau itu terlepas. Sampai perisai beliau itu terlepas dan terjatuh. Nah, ketika itu kan Ali bin Abi Thalib sibuk mencari perisai yang lain, karena dalam peperangan itu kan ada perisai, ada pedang di tangan. Nah, ketika itu tatkala jatuh perisai ini, ya, maka Ali bin Abi Thalib pun mencari, perisai yang lain. Apa yang beliau dapat? Beliau dapat pintu bentengnya bangsa Yahudi. Pintu benteng itu yang beliau jadikan sebagai perisainya. Pintu benteng terbuat dari besi.
Dan sahabat ketika itu sampai terheran-heran. Kenapa? Nah itu pintu benteng itu, kata mereka, kami mengangkat 8 orang, kami belum mampu. Ali bin Abi Thalib dengan tangan kirinya aja dia pegang, kemudian tangan kanannya memegang pedangnya. Nah, lihat bagaimana keluar biasaan sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Beliau sangat kuat orangnya, makanya dikenal dengan keberaniannya, ya, kehebatannya dalam berperang, dan diakui, ya, oleh para sahabat yang lainnya. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk 10 orang sahabat yang kata Nabi masuk surga, jaminan masuk surga. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali termasuk yang keempat. Nah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sahabat Ali termasuk yang dijamin masuk surga. Dan memang subhanallah, beliau ini dikenal sebagai sahabat yang sangat sederhana dan penuh amanah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, sahabat Ali bin Abi Thalib sangat memegang itu amanah. Beliau sebagai khalifah, tapi tidak berani beliau menyentuh sedikit pun dari uang negara itu. Sampai disebutkan, ya, ketika ada pembagian harta dibagikan kepada kaum muslimin, ya, ketika itu anak beliau Ummu Kulsum ikut ngambil harta pembagian kaum muslimin itu. Ditahu oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, itu masukan itu, ya, bukan bahagian dari pemberian, tapi itu hutang saya. Jadi itu beliau jadikan utangnya, nanti beliau bayar apa yang diberikan kepada putrinya tadi. Beliau khalifah, tetapi terlihat kalau beliau berjalan pakaiannya itu, Pak, pakaian berjahit, pakaian yang ditambal-tambal, padahal beliau khalifah. Ya kalau sekarang presiden. Nah, tapi seperti itu. Radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah sebagai khalifah, ya, ketika itu mau beli makanan tidak punya uang. Khalifah ini, presiden tidak punya uang. Akhirnya apa? Beliau punya pedang. Pedang ini dulu beliau pakai bersama Nabi, dihadiahkan oleh Nabi. Nabi jual Ali bin Abi Thalib jual ke pasar. Kenapa? Saking tidak ada uang, Pak. Tidak ada uang untuk menghidupi anak istri. Bagaimana? Akhirnya beliau berkata kepada orang pasar, wahai penduduk pasar, ini pedangku. Aku pernah bersama Nabi melawan orang kafir dengan pedang ini. Aku jual. Aku ingin membiayai anak dan istriku makan. Khalifah ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena amanah, ya, yang beliau pegang, dan beliau betul-betul, ya, sahabat yang mulia. Naam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan orang yang sembarangan, ya. Beliau menantu dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Iya. Dan subhanallah, beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena ketika itu beliau meninggal mau pergi sholat subuh, Pak. Mau pergi sholat subuh, dihadang oleh orang yang paling sengsara ini tadi nih, Abdurrahman bin Muljam ini. Nah, dibunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang membunuhnya bukan orang kafir, Pak. Orang yang mengaku Islam. Kenapa sampai dia berani membunuh Ali bin Abi Thalib? Nah, karena dia menganggap Ali bin Abi Thalib ini sudah berbuat kerusakan menurut dia. Makanya Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali baca 2 ayat Quran, Pak. Menikam Ali baca 2 ayat. Luar biasa ini. Inilah pemahaman Khawarij yang diteruskan oleh sekarang ini para teroris. Nah itu. Nah, itulah cikal bakalnya mereka. Mereka, ya, ketika melakukan serangannya bukan mereka atas namakan kekafiran, tidak. Islam, jihad, ya, tetapi punya pemahaman rusak seperti itu. Nah,
Nah, sampai membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, apa dia katakan? Abdurrahman bin Muljam mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Karena dia menganggap Ali bin Abi Thalib sudah merubah hukum Allah. Anggapannya seperti itu. Nah, inilah kesesatan, Pak. Orang itu terkadang bisa disesatkan bukan karena dijauhkan dari agama, tetapi dia disesatkan di dalam agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka wafatlah sahabat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan syahid, ya, dan beliau mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang menjadi jaminan untuk beliau sebagaimana yang dinaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini biografi singkat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, beliaulah yang meriwayatkan hadits ini terkait dengan masalah hukum seputar air madhi. Nah, ini pembahasan fikihnya, Pak. Pembahasan fikihnya seputar air madhi. Nah, beliau ini meriwayatkan banyak hadis. Ada sekitar 500 hadis sebenarnya, ya, yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis ini berbicara tentang hukum Islam, hukum seputar air madhi. Subhanallah, ini dibahas di dalam agama kita. Kenapa? Karena air madhi itu najis. Nah, pertanyaannya, apa itu air madhi? Air madhi adalah air yang keluar karena syahwat, tapi bukan air mani. Kalau air mani kan keluarnya memancar karena dorongan. Beda dengan madhi. Kalau madhi keluar karena syahwat, tetapi keluarnya tidak terasa. Iya. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa air madhi ini berwarna putih bening, ya, dan dia lengket, ya, keluar biasanya, minta maaf, ketika bercumbu dengan istri, atau ketika melakukan pendahuluan hubungan suami istri. Nah, keluarlah air madhi ini. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Kenapa? Sebab ini najis, Pak. Ini najis. Nah, kalau kita berbicara ini najis, ada hukumnya di dalam agama kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama membahas bahwa air yang keluar dari kemaluan manusia ada 4. Yang pertama, air seni, itu yang kita tahu bersama, dan itu najis berdasarkan kesepakatan ulama, air seni itu. Yang kedua, air mani. Air mani insya Allah sudah dipahami, air berwarna keruh yang keluar karena dorongan syahwat terasa, ya. Dan yang ketiga, air mazi. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Air yang bening keluar tanpa terasa, juga karena syahwat. Dengan apa yang tadi kita sebutkan. Yang keempat, ada namanya air wadi. Kalau air wadi itu biasanya keluar setelah orang habis buang air kecil, atau karena habis mengangkat barang-barang berat, kadang keluar air berwarna kuning pekat. Nah, ulama mengatakan air seni manusia, air mazi, air wadi, tiga-tiganya ini najis. Ulama beda pendapat kalau air mani apakah najis atau bukan. Sudah pernah kita jelaskan. Sebagian ulama mengatakan air mani itu suci, bukan najis. Sebagian mengatakan dia najis. Nah, ulama yang berpendapat air mani itu suci, kenapa? Ya karena manusia itu kan tercipta dari air mani. Nah, kalau air mani itu najis, berarti kita tercipta dari yang najis dong kalau begitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan tidak, air mani tidak najis. Tetapi ketika dia keluar wajib mandi junub. Dia hadas, tetapi bukan najis. Karena najis dan hadas itu berbeda. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, karena dia najis, Nabi suruh cuci, bersihkan kemaluanmu, kemudian berwudu setelah itu. Karena dia termasuk pembatal wudu. Nah, makanya seorang ketika mengingat, ya, sesuatu yang berbau syahwat, kemudian keluar ini tanpa sadar,
Tapi setelah itu terasa dia lihat, ini wajib dia bersihkan, bukan sekedar wudu, tapi dia bersihkan dulu kemaluannya, baru setelahnya berwudu. Hanya najisnya air mazi itu kata ulama najasatun mukhaffafah, najis yang ringan, bukan najis berat. Makanya kalau misalnya taruhlah misalnya kita kan pakai celana dalam, ada keluar air mazi, tidak perlu diganti celana dalamnya, tidak perlu. Kita hanya sekedar ambil air kemudian percikan. Kalau kemaluannya dicuci. Tetapi kalau yang kena pakaian dalam kita itu ndak harus diganti, cukup dipercikkan aja, boleh dipakai kembali. Nah, itu jamaah sekalian, ini mungkin beberapa terkait masalah yang berkaitan dengan hukum air madhi, dan nanti akan kita teruskan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan nanti akan kita bahas lagi, akan kita sediakan sesi tanya jawab ba'dal isya biiznillah taala. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.